Pak Max, hari ini kita akan berbicara banyak nih tentang AI dan studi Alkitab. Mungkin Pak Max bisa kasih sedikit lagi overview ya Sure. tentang mengapa penting AI untuk dipakai bagi pelayanan, paling tidak untuk introduksi supaya Pak Max bisa menolong teman-teman yang baru hadir hari ini untuk tahu lebih banyak. Mungkin singkat saja ya Pak ya. Oke. Um, Singkat saja, itu perjalanan sejarah. Lihat 20-30 tahun yang lalu, waktu Sabda lahir, ada pergumulan apakah semua teknologi ini, software ini, semua yang digital bisa dipakai dengan cara apa? Dan ternyata dengan Bible software, saya masih ingat waktu Sabda pakai floppies, itu mengkagetkan. 22 Ya. floppy, dan itu seperti perpustakaan, Ya. dan ada internet, dan pelan-pelan lihat semua teknologi IT bisa dipakai dan hanya forgot, tapi itu bisa manfaat yang luar biasa untuk studi Alkitab. Ini teknologi yang baru, kalau bilang IT generasi kedua, itu AI. Pasti bagaimana AI itu for God atau AI itu bisa untuk PA. Dan saya rasakan itu ada pergumulan, ada coba, ada eksperimentasi dalam bulan-bulan, dalam setengah tahun terakhir dengan hasil yang luar biasa. Dan itu yang mau di-sharing dengan teman-teman hari ini. Saya sendiri yang ikut melihat secara kasat mata ya, dengan mata kepala sendiri bagaimana kami semuanya di Sabda bergumul untuk memakai teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan, karena saya sebagai salah satu co-founder dari Yayasan Sabda, kami pertama kali lahir itu kami Gak ada sudah masalah. punya visi yang sangat jelas Bahwa untuk IT for God, kayak gitu ya. penyimbangan yang Karena terbatas. karena apa yang Tuhan taruh di dalam hati para pendiri gitu ya, itu betul-betul untuk melihat dunia masa depan. Saat itu waktu Sabda lahir tahun 94 itu, aduh rasanya orang memikirkan IT itu masih sangat jauh gitu ya. Bahkan komputer pun belum banyak yang tahu secara apa pemakaian luas gitu ya. Laptop belum ada, scanner belum ada, semua belum ada. Tetapi Tuhan sudah taruh itu di dalam hati kami untuk melihat visi ke depan yang visi teknologi yang Tuhan akan pakai di masa yang akan datang. Sehingga Tuhan siapkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk menyiapkan yayasan ini betul-betul untuk melihat teknologi sebagai sesuatu yang berguna gitu ya, bukan sebagai Tuhan. Jelas, teknologi hanya sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menolong kami semuanya yang punya hati melayani untuk melayani Tuhan dengan lebih baik. Nah, ternyata dunia teknologi betul-betul menjungkir balikkan seluruh dunia gitu ya. Sehingga sekarang bukan hanya kami yang bergumul, seluruh dunia pun ikut bergumul gitu ya, dan dunia sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa dari IT. Bagaimana dengan orang-orang Kristen, bagaimana dengan gereja? Kita juga harus, nah hari ini secara khusus kita berbicara tentang studi Alkitab. Kenapa? Karena sebagai yayasan yang memang fokus pelayanan kami adalah Alkitab digital, maka kami melihat itu sebagai satu hal yang sangat penting. Itu yang paling utama. Karena itu setelah 3 AI Talks yang kita lakukan, maka yang pertama kita akan berikan fokus dan prioritas adalah tentang Alkitab. Ya. Nah, itu teman-teman, itu apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Karena itu saya sangat mendorong teman-teman, terkhusus teman-teman yang sering memakai Alkitab ya. Ini merupakan alat baru yang Bapak Ibu perlu kenalan, perlu melihat bagaimana bisa dipakai dan juga mengedukasi diri sendiri dan juga sabar dengan diri sendiri untuk bagaimana belajar memakai teknologi yang baru ini. Nah, Pak Max, saya mau tanya lagi nih, untuk orang-orang yang nggak ngerti banyak teknologi gitu ya, atau yang nggak tahu banyak tentang hal-hal teknis, ketika memulai memakai alat AI ini khususnya untuk Bible study, persiapan apa yang perlu dilakukan, Pak? Maksudnya supaya mereka bisa maju tidak terjungkal-jungkal gitu kayak tadi Pak siapa Yohanes bilang ya. Supaya kita bisa belajar dengan baik, apa saja yang perlu dipersiapkan?
Um, saya mikir kemauan untuk coba. Ya. Ada satu dua orang yang ingin ikut tapi belum pernah coba. Buka, Hmm. langsung coba. Dak bisa gagal. And saya rasa seperti saya baru masuk dalam chat, kuncinya kalau sudah mulai dengan perkataan pertama, dengan ketik pertama, akan belajar bagaimana conversation yang baik, prompt yang baik. Tetapi dasar coba. Dan bisa coba dengan apapun yang dangkal. Sesuatu apa ayat Yohanes 1:1. Hmm. Tahu apa tentang itu. And then just try. And saya rasa orang bilang journey of 1,000 miles starts with the first step. Perjalanan apapun mulai dengan langkah pertama. Bisa dimikirkan, tapi tidak sama dengan dipraktekkan. Itu Ya. alasan pengalaman dari teman-teman nanti akan sangat berguna. Ya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton AI Talk 1, 2, 3 dan belum mencoba. Nah, ini Bapak Ibu harus coba. Seperti kalau belajar berenang ya Pak Max ya. Kalau nggak nyemplung ke air ya saudara nggak akan pernah tahu gimana caranya berenang gitu ya. Kalau cuma teori baca buku bagaimana berenang, tetap Bapak Ibu tidak akan bisa berenang. Jadi Bapak Ibu tadi Pak Max sudah memberikan dorongan yang kuat, tidak mungkin akan salah gitu ya. Jadi jangan takut mencoba. Nah, paling penting adalah mencoba. Jadi Bapak Ibu nanti habis talk show ini, kalau Bapak Ibu belum pernah mencoba, harus memberikan sedikit waktu untuk mencoba. Paling tidak untuk langkah pertama tadi Pak Max bilang ya, langkah pertama adalah Betul. mencoba. Iya. Sama dengan bagaimana Anda belajar pakai Google. Hmm. Buka, ketik, apa yang muncul. Dan mungkin sampai sekarang rasa, wah, dak terlalu pintar dengan Google, tapi ternyata Google cukup pintar untuk menduga apa yang you mau, karena dari profil, dari pengalaman, dan ingat, Google punya kemampuan, punya intelligence, di belakangnya itu punya AI, waktu saya cari, dari seluruh sejarah pencarian saya, itu akan menolong mendampingi saya dengan cara yang sama. Kalau saya mulai ceritakan sedikit, cari sedikit, tanya sedikit, dan omong sedikit sebagai two-way conversation, AI sangat bisa menolong Anda untuk tahu apa yang Email tanya. Nah, so itu jawab umum liar dan dibilang, nah saya mau seperti ini. Oke, dan daripada itu prompt akan mulai punya objektif, punya fokus. Oh, sekarang ini konteksnya. Setelah itu untuk apa? Setelah itu format seperti apa? Dan pelan-pelan Anda akan kaget. Wow, dapat Iya, itu. betul sekali. Ini komentar dari Pak Daniel Kristanto. Betul sekali komentar Pak Max. Hasilnya sangat menyenangkan. Wow. Ini teman-teman harus ikut bersemangat nih.